Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Iya kan? Nah, kan? Asisten. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات, Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, alim ulama jadi pandai, tokoh umat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di petang hari yang ada sedikit hujan, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita kembali bisa melanjutkan kaji bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melalui kitabnya Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Riyadhus Shalihin, kita berada di taman-taman orang-orang saleh, sehingga pertemanan ini mudah-mudahan berakhir dengan surga di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar ini. Semoga semakin lama semakin terasa bagi kita nikmat mengaji di sini. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghasung kita untuk berada di majelis ilmu atau dekat dengan orang-orang berilmu atau dengan para penuntut ilmu. Karena sesungguhnya orang berilmu itu tidak mudah untuk disesatkan atau tidak mudah untuk dipedaya. Berbeda dengan ahli ibadah yang karena kurang ilmunya bisa saja dipedaya dan digoda. Oleh itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berbuah amal yang mudah-mudahan kita banggakan nanti di akhirat. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam babul mubadarati ilal khairat, bab bersegera berinisiasi atau berinisiatif untuk berbuat kebaikan apapun jenisnya. Dalam pertemuan kita 2 pekan yang lalu atau sebulan yang lalu, 2 pekan yang lalu kita membahas hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang sebaik-baik sedekah, yaitu yang diberikan di saat kita sedang sehat dan sedang kikir-kikirnya, karena takut mati dan takut miskin. Nah, di saat itu bila seandainya kita sanggup untuk mengalahkan tekanan tadi, di saat kita butuh sekali dan khawatir jatuh miskin, maka kita bisa memberikan, maka ini termasuk salah satu sedekah yang amat dimuliakan dan diutamakan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalam bab ini hadis yang kelima. Qala rahimahullah, an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله تعالى عنه أنا آخذه بحقه
fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, ismu Abi Dujanah Simak ibn Kharshah. Qawluhu ahjamal qawmu ay tawaqqafu, wa falaqa bihi ay syaqqa hamal musyrikin ay ru'usahum. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, hadis ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ibn Malik masyhur adalah salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mendapatkan langsung penggemblengan dan pendidikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi hijrah ke Madinah, ibundanya Ummu Sulaim, seorang wanita yang sangat cerdas dan hikmah serta sabar dan tabah, terdidik dan cantik pula. Subhanallah, beliau kisahnya ma'ruf, tapi nanti saja atau sudah lewat, kita ceritakan dulu. Sekarang Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu diantarkan oleh ibunya. Ini tanda cerdasnya ibu Anas. Diantarkannya Anas ibn Malik ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya apalagi kalau yang mendidiknya adalah sebaik-baik guru dari sejak dunia itu kembang lagi sampai ditutup lagi kan, ya sebaik-baik guru. Maka ini tanda kecerdasan ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Dia katakan, ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdumuk, ini Anas akan menjadi pembantumu. Subhanallah. Maka sebaik-baik pilihan. Makanya Anas radhiyallahu ta'ala anhu di samping bisa membantu orang yang terbaik di dunia, dan sekaligus bisa mengambil ilmu dan pendidikan daripadanya. Ada satu kata yang selalu Anas bilang, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kau kerjakan? Artinya semua pekerjaan itu tidak ada yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tuan-tuan tahu sendirilah yang namanya kerja anak-anak tentu ada juga kekurangannya, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak menonjolkan kekurangan itu. Wala qala li syai'in lam af'alhu limadza lam taf'alhu, dan tidak pula mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa kau tak kerjakan? Ini nampaknya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya ada enggak kita yang seperti itu? Punya anak buah ya. Cobalah sepekan, jadilah dulu, tahan dulu ya, 1 pekan saja. Mudah-mudahan berlanjut nanti pekan kedua, ketiga, dan akhirnya terbiasa. Atau dengan anaklah dulu, dengan istri. Kayaknya susah juga ya. Sebab mungkin Anas juga punya pribadi yang kalau marah tak menjawab barangkali gitu kan. Awak kalau sebelum marah dah dijawabnya kadang payah juga kadang. Allah musta'an. Tapi demikianlah Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan. Sampai-sampai dia mengatakan, ma massat yadi yadan alyana min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah menyentuh tangan selembut tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lembut dari kapas, lebih licin dari sutra. Nah, hendak rindu dengarnya? Enggak rindu dengarnya? Maka berusahalah selalu mendekat kepadanya. Jangan jauh-jauh dari sunnahnya. Biarlah orang mencari jalan lain, kita tetap di jalan ini. Bersama kita bergandeng tangan di jalan ini. Mudah-mudahan nanti di akhirat menjadi jalan kenangan yang menggembirakan dan menyenangkan. Jangan jadi nanti jalan menyesal. Kenapa aku ikuti antum dulu? Ya.
Kenapa ikut antum dulu? Kenapa saya tidak ikut jalan si Nabi alaihi salatu wassalam? Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Andainya aku tidak mengikut si fulan menjadikan sebagai teman dekat. Ya laitani, andainya saya menjadikan Rasul sebagai teman dekat saya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dekat-dekat dan jangan jauh-jauh dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya. Biarlah orang nak kata apa, kita tetap setia insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Nabi alaihi salatu wassalam mengambil sebuah pedang pada hari Uhud. Orang Arab biasa menyebut peperangan atau sesuatu yang bersejarah dengan yaum, dengan hari. Walaupun kadang tak sehari kan, kadang berhari-hari, tapi disebut dengan yauma Uhud, yakni hari peperangan Uhud. Pada hari perang terjadinya perang Uhud. Yaumal Badr, hari perang Badar. Yaumal Fath, pada hari dibukanya kota Mekah. Ma'asyiral kiram dirahmati, yauma Uhud, pada hari Uhud, artinya pada hari perang Uhud. Faqala, lalu dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man ya'khudhu minni hadha. Nabi menawarkan, siapa yang mau ambil pedang ini dari saya? Tentu saja mendapat tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tangan beliau memegang sesuatu itu barakah. Tangan Nabi alaihi salatu wassalam biyadi syarifah alaihi salatu wassalam. Semua ingin, fabasatu aydiyahum, semuanya mengatakan, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Kullu insanin minhum yaqul, setiap orang mengatakan ana, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Semua ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan atau memakai pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau kita pun mungkin tunjuk tangan juga, tapi tunjuk-tunjuk dia apa bisa turunkan lagi ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala faman ya'khudhuhu bihaqqih. Melihat banyak yang berminat, Nabi tentu beri syarat ya supaya ada alasan memberikannya. Sebab kalau sudah tunjuk tangan semua lalu saya berikan aja ke seseorang, tapi lalu kan sana kan bahaya. Akhirnya Nabi SAW memberikan syarat, faman ya'khudhu bihaqqihi, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya. Haknya pedang ini apa? Ya digunakan sampai patah pedang itu. Dan ini dilakukan oleh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Yakni jangan untuk disarungkan, tapi untuk dihunuskan kepada para musuh Allah tabaraka wa taala. Tuan-tuan tahu sendiri yang namanya perang Uhud itu terjadi di mana? Di Mekah, Madinah. Di Mekah atau di Madinah? Betul ya? Alhamdulillah, di Madinah. Sebabnya adalah orang-orang Quraisy mengalami kekalahan telak di Badar. Padahal Nabi dan para sahabat dengan jumlah yang sedikit, hanya sepertiga jumlah orang Quraisy, dengan senjata apa adanya, karena bukan berencana berperang, tetapi adalah untuk mengambil kembali barang-barang orang Islam yang disita oleh orang-orang Quraisy. Jadi hanya rencananya menghadang kafilah dagang yang datang dari Syam atau baru kembali dari Syam menuju Makkah. Mau tidak mau mereka harus melewati daerah Madinah, yaitu melalui Badar.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata mendapatkan berita itu Abu Sufyan meminta pasukan Quraisy segera datang, dan terjadilah peperangan Badar yang bersejarah itu, dan akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, orang Quraisy ya merasa tak patut kalah gitu. Tak patut kalah, apalagi yang terbunuh di Badar itu adalah orang-orang besarnya, orang-orang besar dari kalangan Quraisy. Makanya mereka ingin mengambil atau ingin membalas dendam lah, ya'khuduna ats-tsa'ar, ingin balas dendam. Maka mereka bersiap dengan kekuatan 3.000 pasukan menuju Madinah. Waktu itu Nabi SAW bermesyuarat di Madinah dengan para sahabat, apakah musuh ini, orang Quraisy yang sudah bergerak ini, kita sambut di Madinah dalam kota, atau kita hadang di luar kota Madinah? Usulan para senior, lebih baik di Madinah saja, dalam kota. Perang kota lah. Alasan mereka, sebab kita bisa lempari mereka atau kita panah mereka dari dalam rumah kita sendiri. Zaman dulu kan tidak ada bom kan, tidak ada rudal. Nah, mereka perangnya dengan lembing, dengan pedang, dengan dengan panah dan seterusnya. Tapi anak-anak muda, Masya Allah, yang bersemangat, sebab kemarin di Badar umurnya belum sampai. Sekarang pas sudah balik, dah sampai umur, mereka nak ingin ikut perang Uhud. Ya, kalau kita dengar aja dengan perang dah tak notor aja nya. Mereka tak tuduhan ni, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka sampai berjalan berjinjit, besi jingkik. Saya tahu si jingkik tu bang, berjinjit. Supaya kelihatan lebih tinggi dari aslinya, supaya tidak disortir oleh Nabi SAW. Kenek pun oleh apa tak. Jadi sampai mereka meninggikan badannya dengan berjalan di atas ujung-ujung jarinya, berjinjit atau besi jingkik. Nah, tapi subhanallah, nah, melihat semangat itu, mereka akhirnya Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan lalu memakai baju perangnya, pakai baju persiapan perang, dan keluar kalau kita berangkat ke Uhud. Melihat Nabi seperti itu, karena yang tadi kan senior ingin di dalam kota. Awalnya Nabi cenderung ke pendapat ini, tapi karena junior ingin keluar, akhirnya Nabi SAW masuk dan melihat sikap Nabi seperti itu. Para anak-anak muda ini kembali minta maaf ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami siap dimanapun perang Rasulullah. Kalau engkau ingin dalam kota, kami siap di dalam kota Madinah. Tapi kata Nabi SAW, la yanbaghi linabiyyin idza labisa la'matahu ayanzi'aha. Tak patut seorang nabi bila sudah memakai pakaian perangnya membuka kembali. Sekarang kita berangkat ke Uhud. Singkat cerita, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadilah perang Uhud perang yang bersejarah, yang termasuk salah satu dari perang besar dalam Islam, yang juga merupakan tonggak kebesaran kaum muslimin dan kehebatan mereka dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana di dalamnya terdapat pelajaran bahawa sesungguhnya pelanggaran sekecil apapun terhadap perintah Nabi SAW menyebabkan akibat yang sangat fatal, sampai-sampai Nabi SAW hampir saja terbunuh. Nanti insyaAllah kita sampaikan. Nah, ketika mendapatkan tawaran man ya'khudhu, faman ya'khudhu bihaqqihi fa ahjamal qawmu, mendengar siapa yang mau mengambilnya dengan haknya. Ini bersyarat, ini SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Maka mereka pada
tawaqqafu, mereka akhirnya tidak lagi berani tunjuk tangan. Bukan karena tidak berani perang, cuman mereka tidak tahu syaratnya apa. Takut nanti syarat itu tak tertunaikan oleh mereka. Ya sama kan? Misalnya kalau saya bilang siapa yang mau HP ini misalnya, nunjuk semua misalnya, lalu saya bilang tapi dengan haknya. Nah ini apa yang maksud, apa syaratnya kan? Ya kan? Apa syaratnya, kita pada nggak tahu apa syaratnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan-jangan syaratnya bersedekah sebuah mobil kan, ambil HP saya, mobil pula yang diminta, kan tak masuk lah. Nah akhirnya mereka merasa khawatir syarat itu tak tertunaikan, maka akhirnya mereka menahan diri. Nah di saat itulah, nah di sini masuknya hadis ini dalam bab ini, al-mubadarah, bersegera, ya, bersegera berinisiatif untuk melakukan kebaikan. Maka faqala Abu Dujanah, berkata Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Dujanah? Abu Dujanah adalah namanya seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi, Simak ibn Kharsyah. Itu Simak ibn Kharsyah Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi, dari Bani Sa'idah, dari Bani Sa'idah. Aslama mubakiran, dia termasuk yang awal dari kalangan Ansar masuk Islam bersama para pendahulu Al-Ansar yang masuk Islam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Masyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wafat tahun 12 Hijriah, dan perjuangannya bersama Nabi alaihi salatu wassalam sangat terkenal, khususnya dalam perang Uhud ini. Sehingga perang Uhud ini disebutlah sebagai, atau terkenal Abu Dujanah sebagai harinya Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala faman ya'khudhu bihaqqi, afwan, qala ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah. Dia tak tanya lagi, saya siap untuk mengambil pedang itu dengan haknya. Tak perlu tanya lagi, sebab ini masalahnya kalau terlambat sedetik kita tak dapat. Dalam perlombaan ini saya ambil dengan haknya. Soal haknya apa nanti itu lain urusan nanti, ya kan? Soal tak sanggup nanti kan mereka paham bahwa segala yang tak disanggupi kan bisa menyerah kembali. Nah, tapi yang penting saya ambil dulu pedang ini. Ini kemuliaan luar biasa, sebab diambil dari tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ana akhudhu bihaqqi ya Rasulullah, saya siap mengambilnya dengan haknya. Nah inilah mubadarah, yaitu Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu tidak menyia-nyiakan kesempatan, segera mengambil momen itu untuk mengambil pedang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fa akhadhahu, lalu Nabi menyerahkan dan dia mengambilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fafalaqa bihi hamal musyrikin, dan dengan pedang itu Abu Dujanah memecahkan kepala kaum musyrikin. Ham itu adalah jamak dari hamatun. Hama itu adalah ubun-ubun atau di kepala bagian atasnya. Maka dengan pedang itu Abu Dujanah memancung atau membelah kepala kaum musyrikin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid dalam hadis ini adalah bahwa Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sehingga dengan demikian akhirnya Allah berikan kehebatan pada Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak kurang dari 10 kaum musyrikin yang ditebas dengan pedang itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke perang Uhud tadi. Perang Uhud Nabi alaihi salatu wassalam pertama tadi sudah atas usulan anak-anak muda tadi, sahabat-sahabat yang masih junior. Ini pertanda bahwa sesungguhnya para sahabat itu adalah orang-orang pemberani. Orang-orang pemberani. Ya, ketika diserahkan pedang semua pada tunjuk tangan. Pada tunjuk tangan. Berarti pemberani mereka.
Yang biasa main pedang adalah orang pemberani. Kalau tidak salah-salah main pedang, kena kita kaum muslimin dan muslimat. Kalau sudah cerita pedang, main pedang, pandai main pedang, insyaAllah melahirkan keberanian. Itulah sebabnya orang-orang Arab punya semboyan dan moto hidup, al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Dan orang pemberani sifat utamanya adalah selalu jujur dan benar. Artinya terus terang. Baik dalam kebatilan pun dia terus terang. Kalau ditanya siapa yang, kamu yang bunuh ayah saya? Iya. Anda mau apa? Ajo itu. Ya, ini ada dalam keburukan dan ada dalam kebaikan. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu di saat terjadi perjanjian damai Hudaybiyah, dia melakukan perjalanan dagang ke Syam dan didengar oleh orang Romawi, pemimpin Romawi Heraklius. Maka disuruhlah atau dia perintahkan kepada para tentaranya atau kepada para aparatnya untuk membawa atau menangkap orang-orang Arab tersebut, sebab dia sudah mendengar berita tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar ada orang Arab, ya sebenarnya dalam kondisi travel warning sebenarnya waktu itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka dibawa ke depan Heraklius. Maka disuruhlah Abu Sufyan berdiri atau duduk di depan dan yang lainnya di belakangnya. Setelah ditanya, siapa pemimpin kalian? Pemimpinnya Abu Sufyan. Sekarang saya nak tanya kamu, hai Abu Sufyan, dan yang nanti saudara-saudara yang lain, kalau dia bohong cukup jawab dengan menggeleng. Kalau dia benar, anggukkan. Kenapa ditaruh di belakang? Sebab kalau berdepan-depan dibelalakin sama Abu Sufyan, takut dia. Awas di jalan muka, kan bahaya. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Abu Sufyan radhiyallahu taala waktu itu belum masuk Islam, maka disuruh di depan dan setiap ditanya tentang Nabi alaihi salatu wassalam, dia jawab dengan jujur. Maka setiap dijawab satu poin, bagaimana kawan? Jadi Abu Sufyan tidak mendengar suara siapa, tapi yang dengar, yang tahu adalah isyarat saja yang diketahui oleh Heraklius. Jadi Heraklius ini pintar orangnya, Dan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu waktu itu dia bilang, andainya aku bukan karena takut, laula anni akhafu ay ya'thiru 'anni al-kadhiba lakadzabtu yawma idzin. Andainya bukan karena takut nanti tercatat saya pernah berbohong, itulah saatnya saya harus berbohong. Karena ini masalah politik, masalah genting. Makkah mau dikacau oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dikacaunya. Sekarang bagaimana sebagaimana dakwah yang dalam pandangan Quraisy, dakwah radikal ini, dakwah teroris ini, karena bisa memecah belah umat katanya, bagaimana dakwah ini dihilangkan dari permukaan bumi. Dan yang berkuasa pada hari itu adalah termasuk salah satu dari dua imperium, adalah imperium Romawi. Dia punya kesempatan sebenarnya untuk meyakinkan Heraklius akan kebatilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslim. Tapi karena dia pemimpin Arab dan syarat jadi pemimpin pada masa itu pantang berbohong. Andainya bukan karena takut saya pernah dicatat sebagai pembohong atau pernah berbohong, saat itulah aku akan berbohong. Tetapi dia tidak berani, sebab takut dicemooh sama kawan-kawannya nanti. Sejak Romawi lah pada duto jinya kan. Dia tidak mau. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka sikap orang pemberani adalah tidak pernah berbohong, apalagi kalau nak jadi pemimpin. Kayaknya dengan hari ini sama juga ya, seluruh pemimpin tak boleh hari ini syarat jadi pemimpin tak boleh
jujur. Iya, syarat hari ini jadi pemimpin harus pandai. Tuan-tuan yang bilang saya enggak. Nah, jadi hari ini sebab apa? Sebab yang akan dipimpin masyarakatnya banyak yang suka bohong. Jadi kalau pemimpinnya korupsi, ketahuilah bahwasanya rakyatnya juga banyak yang korupsi. Ya, kita sudah pemilu, kita sudah korupsi. Iya dah, rata-rata rakyat kita, masyarakat kita waktu masa kampanye rata-rata korupsi. Iya dah, datang partai A kasih baju kaos temo jual, datang partai B mbay kaos kaki bekas temo jual. Iya dah, datanglah partai C monton sajadah 2 buah batai mau jual. Datang partai apa tadi C tadi? D lah, partai D datang sembako batai mau jual. Nampak yang parah serangan Fajar. Iko partai gadang bisa dek tunjuk. Paham? Tu batai mau sodong. Akhirnya tertumpuklah domanya. Kok waktu itu 38 partai, 38 baju kaos nawa doma. Tu gimana nak korupsi pemerintah? Nya sebab rakyat yang dipimpinnya semuanya korupsi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, selama teori ini masih dipakai, insya-Allah siap-siaplah dapat pejabat yang kita yang ngajar. Jadi kalau dari sekarang tuan-tuan dah mulai kaos tak mau, duit pun tak mau, saya pilih dengan hati nurani, bukan dengan piti Kak Nurani. Ini banyak dengan piti nurani. Allah musta'an. Ya kaum muslimin ini, jangan dengan piti lagi, tapi dengan hati. Kalau sudah begitu nanti insya-Allah, maka pejabat tak berani lagi korupsi. Tapi sekarang gimana? Kalian yang ambil duit kami dulu, maka kami ada sekali kembalikan sekarang. Makanya pajak tambah naik entok-entok je lah, nyawa buat. Kita sudah ambil cikamnya, kita ambil uang mukanya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, di masa itu jadi pemimpin tak boleh bohong. Sebab apa? Karena memang semboyannya adalah waktu seperti pedang. Tapi kalau kini the time is money, waktu itu mesti menghasilkan uang. Kalau lapiti cito ya, pertama kiki cik nang kedua pangi cuang. Makanya piti itu membuat cundung, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalau gitu rubah moto hidup kita, al waktu ibadah. Waktu itu adalah ibadah. InsyaAllah tidak akan bawa abu yang Jawa. Apa lagi kamu saji, tidak akan bawa ini. Tapi dengan syarat dia ubah cara ibadahmu saji kami ini. Kaum muslimin itu sebenarnya karena belum merasakan indahnya bersama Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat, karena waktu sudah masuk, kita azan dulu, dipersilakan. Allah
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang dikenal dengan pemberani karena memang lahir dari lingkungan para pemberani. Ditambah lagi dengan semangat iman yang melahirkan keyakinan, sehingga dalam perang Islam itu kalau mati masuk surga, kalau hidup menang mulia. Kalau menang mulia. Makanya bagi mereka itu adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, apalagi itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berangkat dengan pasukan lebih kurang 1000, tetapi di tengah jalan ketika sampai di Ajmatis Syaikhain, kalau sekarang disebut dengan Hayyul Mustarah, sudah hampir dekat, dah dekat ke Gunung Uhud, maka orang-orang munafikin, ini orang munafik kaum muslimin dan muslimat di sepanjang masa, bila Islam kuat, munafik sembunyi. Tapi kalau sudah mulai Islam dianggap kalah, mereka mulai menampakkan diri. Bila orang kafir yang kuat, mereka mulai nampak, tidak munafik lagi dia, kafir jelas dia. Makanya di Makkah tidak ada kaum di Makkah ada tak kaum munafikin? Nggak ada. Yang ada adalah musyrikin, kufar, kafirin, orang kafir dan kaum musyrikin. Tetapi setelah di Madinah, Nabi yang berkuasa, Islam yang tegak, maka orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, Al-Quran yang menyebut yang sakit hatinya, mereka tak berani menampakkan diri.
kadang-kadang justru bertindak sebagai juru kampanye pula. Taulah tonton juru kampanye ya, pada periode ini kampanye partai ini, besok partai lain lagi. Jadi mereka biasa berkampanye seolah-olah mereka lah yang Islam sebenarnya, mereka lah yang benar-benar jujur membela Nabi SAW. Kalaulah bukan karena Allah yang memberitahukan ke Nabi SAW, gaya mereka, sifat-sifat mereka, tindak tanduk mereka, banyak umat Islam yang tertipu. Oleh sebab itu pada hari-hari ini kita harus banyak membaca tentang gaya orang munafik, supaya kita tidak tertipu olehnya. Kalau dari sisi tindakan, bila bicara selalu dusta, ya tak? Bila berjanji selalu dipungkiri, dan bila berseteru melampaui batas. Ya, bila berbeda melampaui, bila tidak bersetuju melampaui batas, menzalimi. Iza khasama fajar, berbuat dosa dia dengan perbedaan itu. Dan bila diberi amanah tidak jujur, berkhianat. Ini yang nampak, yang tak nampak lain lagi. Di antaranya mereka bergembira dengan kemenangan orang kafir, sedih luar biasa dengan banyaknya orang Islam. Apalagi kalau sudah dilihat masjid-masjid ramai oleh anak muda, itu risau dia tu. Orang tua-tua tak apa lah katanya. Orang tua-tua tak apa, masa itu orang tua-tua mesti bersaji kan. Kenapa mau dulu wirid candiko wirid orang tua-tua? Ini tekanang lain tak? Haji baru lahir sih. 2000 berapa? 2002 lahir sih. Ya, kalau di masa kami dulu yang wirid candiko kan wirid orang tua. Orang tua-tua. Kalau yang muda wirid sekali, lain sekali sebulan, sekali setahun. Itu pun bahasa seleksi tak perlu wirid ustaz dulu. Kalau ndak kan galak ndak boleh orang. Kalau ndak kan tentu ingin nak muda ndak boleh wirid. Jadi harus istilahnya nan di ustaz di onggong nan di awak di lalun. Jadi ndak wirid itu wiridnya untuk menyenangkan. Apa kini kalau banyak anak muda yang wirid, lah baca buku boleh, sacik pun dapat hadisnya, lah janda ulama godangnya, Allah musta'an. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati, risau mereka melihat perkembangan itu. Kaum kunomarkan dulu risau melihat para sahabat dekat-dekat dengan Nabi SAW. Risau melihat mereka manut saja pada Nabi SAW, sehingga tidak jarang mereka menyindir. Orang-orang munafikin itu sering menyindir sahabat-sahabat itu. Kalau bahasa awak contoh kau bawa dia tua aja, patu ndak nantu aja, lui tabung, ndak banding gunung akal kan eranya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu orang munafikin dulu kemudian menyindir para sahabat dengan apa? Dengan orang yang suka nak makan banyak. Apalagi kalau sudah ngaji tentu makan dah. Itulah karena lucu ya. Jadi dia nak makan mengaji runyanya. Itu disebutkan dulu ke sahabat oleh orang-orang munafikin. Jadi mereka dekat-dekat Nabi itu dia nancai pendapatan, bukan karena beriman betul. Ya kaum muslimin dan muslimat, cemooh-cemooh itu sudah ada di zaman munafikin dulu. Intinya orang-orang munafik bila Islam tegak mereka tak nampak. Makanya harus paham ciri-cirinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin terjadi sumbangan 2T, enggak 2 triliun, 2T. Ini 2T. Tegalah menyopin mana sumbangan kalian uang pribumi. Hai kaum muslimin dan muslimat, apunyo kan wak ben leke Indonesia kan. Sodo lah wak ben. Asal dapat ome mereka babennya ke negara kan. Jadi itu dapat gaji lah diambilnya negara berapa persen?
Kaum muslimin bahwa awak baben negara panja. Apa yang ke negara? Awak sendirilah baben ke negara. Ya ndak bulianya ndak awak buat. Bulianya ndole buat. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi subhanallah. Jadi sumbangan dua T kosan 2 le. Ndak ampe ale piti 2000 rudi susun-susun orang konol. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang munafikin itu kebaikan orang-orang non-Islam nampak deh, tapi kebaikan orang Islam tak kelihatan. Alhamdulillah ormas-ormas kita baik Muhammadiyah maupun NU Masya Allah, ya khususnya yang tersebut Muhammadiyah Masya Allah sudah menghabiskan 1 triliun katanya untuk penanganan COVID-19 ini. Tapi kan tak mengapa tak kamu hidung monora. Ikut piti tak joleh bola ada yang angkat-angkat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu para sahabat Nabi SAW orang-orang munafikin di tengah jalan mengarik diri dengan alasan apa? Pertama, mereka sudah berharap betul bahwa pasukan 3.000 orang lawan 1.000 pasti menang yang 3.000. Dengan persiapan pasukan berkuda yang banyak, yang kita hanya 2 pasukan berkuda. Persenjataan mereka lengkap, persenjataan kita kurang. Logistik mereka banyak, ditambah lagi adalah rombongan musiknya guys. Rombongan biduanita, khamar dan segalanya. Orang-orang Quraisy, awak tak ada hiburan dah. Ya, tak ada hiburan, paling semua baca Quran juga zikir. Akhirnya orang-orang munafikin mengira bahwasanya Nabi dan para sahabat akan dilumat oleh orang-orang musyrikin. Maka mereka berani menarik diri dan kembali ke Madinah. Untuk apa lokpainya, penak poneknya kan inyo kan teginya. Kaum muslimin dan muslimat, luar biasa fitnah itu. Sampai sebagian sahabat mulai goyah. Bayangkan dari awal 1.000 sadang 3.000 kan lah kadang lu. Lai sujud ditambah lagi pulang sepertiga pasukan, 350 pasukan menarik diri. Kosan banyak munafik saya. Banyak munafik kaum muslimin dan muslimat di awal-awal itu. Dan banyak yang terpedaya. Di antara sahabat ada yang mulai goyah. Tapi subhanallah, Allah tathbit mereka dengan iman mereka. Nah, di dalam pertempuran Nabi SAW bukan hanya mengandalkan tawakal dengan makna yang menyerah saja, tidak. Beliau menjadikan gunung Uhud di belakangnya. Sebab untuk peperangan masa itu tak akan ada orang yang mendaki dari sebelah gunung, tidak ada masa itu. Ya kalau itu perlu helikopter sih, perlu helikopter. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya gunung sebagai basis pertahanannya. Kemudian untuk di tempat terbuka ada gunung yang disebut sehari ini dengan Jabalur Rumat. Karena di sebelah sana kebun-kebun kurma orang, maka Nabi pasang di situ 50 orang pemanah, ahli panah. Dan ini dari arah manapun musuh terlihat. Maka setiap musuh yang mencoba menyerang dari arah samping dan dari belakang, dari arah Madinah dan dari arah jalan ke timur ke Najd, maka sudah ada pasukan berpanah yang akan menghalangi. Tinggal lagi fokus sekarang menghadapi yang dari arah Makkah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi pesankan kepada tukang panah tadi, ini penting. Ya. Pesankan kepada para pemanah, la tabrahu amakinakum, jangan kalian tinggalkan posisi kalian. Sawan intasarna au kusirna, baik kami yang di bawah sana menang ataupun kalah. Kan bahasa Nabi jelas ya. Nabi selalu berbicara dengan bahasa yang jelas. Nampak Ustaz? Joleh tak? Cak menang maupun kalah, jentinggen posisi kau.
Alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian dengan semangat mereka yang penuh dengan iman tadi, pasukan Quraisy kalah dan mereka mulai melarikan diri, meninggalkan barang-barangnya. Ya kalau lari kan tak tahu bang lah, kalau tak tahu jauh tu lah. Hanya mereka tinggalkan barang-barang mereka bawaannya, termasuk sebagiannya senjata yang senjata berat lah, ya AK-47. Ya, tapi kalau pistol kan pisau masih dibawa kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tinggalkan. Maka melihat pasukan itu sudah melarikan diri, ya sebagian besar dah lari, tinggal sedikit lagi, sedikit yang masih terlihat, yang lain sudah tidak terlihat lagi, sudah babu sodong. Maka tergodalah sahabat Nabi yang ada di atas bukit tadi, yang dibawa pimpinan Abdullah bin Jubair. Waktu itu dia katakan, mereka katakan mulai main logikanya. Jadi lihat, iblis dulu sosek deh logika. Sekarang sahabat dapat fitnah pula dengan logika dan perasaannya. Perkataan Nabi kan jelas, jangan tinggalkan menang atau kalah. Joleh itu tak joleh? Joleh. Nya keadaan dua tianya, menang atau kalah. Sajoleh itu. Tapi bisa kabur. Bisakah? Kabur gara-gara dek nahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sejelas itu bisa kabur kembali. Apa kata mereka? Untuk apa lagi kita di sini? Untuk apa lagi kita di sini? Musuh sudah pada pergi. Ditambah lagi nanti mereka mungkin sebagian belum memahami bahwa ghanimah itu akan dibagi. Kau tidak dapat bagian rezekinya gitu. Padahal Nabi sudah tentukan bahwa sebelum dibagi tak seorang pun boleh ngambil sekalipun seutas tali. Nabi ancam, siapa yang ngambil walaupun seutas tali, nanti akan ditegakkan bendera penipunya nanti di hari kiamat. Apa namanya, rayatul ghadir, yaitu orang penipu. Bawa bendera so termasuk di bawa pasal di bawa wang pangicuo. Jadi oleh sebab itu ingat-ingat, tolong jangan sampai bawa bendera di akhirat dah. Nah, orang tengok Sodoma, awaklah tercatat dulu pahlawan nasional kan, kawasan pangicuo, nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dia akan terlihat nanti benderanya. Maka Nabi SAW melarang itu, liwa'ul ghadr. Nah, mereka akhirnya berijtihad. Sebagian besar, ini juga kaum muslimin dan muslimat, syubhat itu selalu mengenai sebagian besar. Kalau tidak ikut ilmu, kena. Maka di sini pentingnya istiqamah di atas ilmu. Jelas dan tegas. Jangan tinggalkan menang atau kalah. Tidak ada posisi lain dulu. Nyedui keadaan nanti dunia lapang lu. Menang cia, kalah cia. Kini menang lu joleh sono le kan? Kan lu joleh le. Cuman musuh sudah melarikan diri. Akhirnya coba kaum muslimin dan muslimat, dari 50 11 terpengaruh. Dari 50 11 bukan 11, 39, maaf. Hanya yang istiqamah tinggal 11. Makanya Allah sebutkan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, dan wajar manusia ingin dunia. Kadang-kadang dicapai dengan takwil tadi. Mereka menakwilkan makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini maknanya tu guno tak keneknya kan. Maknanya adalah bahwa supaya kita benar-benar hati-hati di sini menjaga posisi. Tapi kalau sudah kan tidak berlaku gitulah. Ya. Zaman Nabi lain, di zaman awak lah lain. Tak. Maksud Nabi itu kalau peperangan masih berterusan, cak menang cak kalah, pokok awak jen tinggal tampik. Tapi kalau sudah tinggallah. Subhanallah, takwil inilah yang merusak ketaatan sahabat kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam, dan akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Ketika mereka pertanyakan, anna hadza, kok bisa begini keadaannya? Katanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jawab, qul huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara kalian.
Sudah jelas perintah Nabi kalian, jangan tinggalkan posisi, tapi kalian juga tetap tinggalkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini pelajaran berarti. Ya, setiap datang ke tempat itu kita selalu ingatkan jemaah bahwa kalau sudah jelas larang dan tegah Nabi, dah jelas perintah dan suruh Nabi, janganlah lagi diutak-atik lagi dengan logika ini dan itu, dengan takwil ini dan itu. Sebab rusaknya iblis dulu dengan takwil juga. Iblis rusak dengan takwil juga. Apa sebab? Disuruh sujud oleh Allah pada Adam, tak mau dia. Masa yang lebih mulia sujud pada yang lebih hina. Menurut dia Adam kan adiknya. Mana tua iblis pada Adam? Tua iblis lagi kan tua iblis lagi. Masa nang kenek, masa nang godang tunduk kanan kenek. Apa yang bermain? Akal kan? Iya tak? Masa yang lebih mulia tunduk ke yang lebih tanah, pijak-pijak doang, api diangkat doang. Kaya kalau tanah kena pijak tahu ya. Tanah kan kena pijak. Lapadek di podek dia. Nah, tapi kalau api tu dia angkat doang. Kalau nanti buat olimpiade babu keliling dunia kan, api no. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya iblis akhirnya tidak mau sujud ke Adam. Ada lagi iblis tak tahu kan alasan tu dulu. Ada lo iblis bau membuat alasan. Mosong menjaga tauhidnya, menjaga tauhidnya. Jadi iblis lebih bertauhid daripada dari malaikat. Itu iblis sedih tak tabayang jawaban tu dulu. Tiba kini tabayang dah awak. Iya, iblis tak mau sujud karena menjaga tauhid. Sudah itu mulia lewat sujud ke syirik. Jadi main kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi iblis sendiri kata ana khairun minhu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kalau bicara tentang Uhud banyak sekali pelajaran yang terkandung dalamnya, termasuk nanti bagaimana para sahabat ketika Nabi SAW terdesak, mereka menjadikan tubuh mereka sebagai benteng Nabi SAW, termasuk diantaranya Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Karena waktu yang membatasi, intinya adalah bahwa Abu Dujanah dalam hadis ini berinisiatif dan segera mengambil kebaikan dan mendapatkan pedang dari Nabi SAW adalah keberkahan yang luar biasa, sehingga ini masuk dalam mangkabah sebagai credit point, sebagai nilai bagus dan kelebihan Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Di saat orang lain pada terhenti, dia tetap maju apapun konsekuensinya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Sampai jumpa kembali 2 pekan yang akan datang dengan izin ilahi Rabbi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.